pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 10 Januari 2023. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan bursa Senin, indeks harga saham gabungan berhasil parkir di zona hijau dengan penguatan tipis 0,06%. Sepanjang perdagangan, indeks komposit bergerak di rentan harian 6.638,65 hingga 6.726,97. Tercatat 205 saham yang berhasil menguat, 338 saham parkir di zona merah, dan 170 saham lainnya ditutup stagnan. Sektor kesehatan memimpin penguatan yakni sebesar 1,91%, diikuti sektor barang baku yang terkerek 1,06%. Sementara sektor energi memimpin pelemahan sebesar 2,18% dan disusul sektor barang konsumen non-primer yang turun 0,94%. Kapitalisasi pasar berada di posisi 9.288,91 triliun rupiah. Saham PT Bank Rakyat Indonesia menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 764,79 miliar rupiah. BBRI ditutup melemah sebesar 0,65% ke level 4.590. Berikutnya terdapat saham PT Bank Sentral Asia dengan nilai transaksi mencapai 729,73 miliar rupiah. BBCA ditutup menguat 1,81%. Di sisi lain, saham emiten logam MDK dan ANTM kompak menguat masing-masing 3,78% dan 3,5%. IHSG menguat seiring dengan rilis survei konsumen Bank Indonesia pada Desember yang mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen Desember 2022 sebesar 119,9 atau lebih tinggi dibandingkan level sebelumnya yakni 119,1 pada November. Menguatnya keyakinan konsumen pada Desember tersebut didorong oleh indeks kondisi ekonomi saat ini yang tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentukannya, terutama indeks penghasilan saat ini. Sementara indeks ekspektasi konsumen tetap terjaga dengan peningkatan terjadi pada indeks ekspektasi penghasilan. Sementara dari luar negeri, indeks utama bursa Asia juga terpantau menghijau pada Senin. Hang Seng naik 1,89%, Shanghai Composite 0,58%, dan Straits Times menguat 0,71%. Indeks utama bursa Amerika Serikat juga menghijau pada Jumat waktu setempat. Nasdaq Composite naik sebesar 2,56%, S&P 500 menguat 2,28% dan Dow Jones menanjak 2,13%. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan bergerak cukup fluktuatif pada perdagangan kemarin, sempat meroket hingga 6.726,97 di sesi perdagangan pertama. IHSG anjlok dalam pada sesi perdagangan kedua. Indeks saham akhirnya ditutup hanya naik 0,06% dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Pergerakan IHSG hari ini diprediksi tidak jauh berbeda dengan kemarin. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG akan cenderung sideways dengan support di 6.568 dan resisten di 6.760. IHSG masih dipengaruhi arus dana investor asing dan pergerakan harga komoditas dunia. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya juga menganalisa IHSG berpotensi mengalami konsolidasi pada perdagangan Selasa ini. Hanya Cheryl melihat IHSG berpeluang melemah. Hitungannya, indeks saham akan bergerak di kisar 6.600 hingga 6.700. Akan tetapi secara teknikal, analis Pintrako Sekuritas Alrif Paskalis Tambolang menilai IHSG masih berpotensi melanjutkan penguatan pada hari ini. Hitungannya, Stochastic Relative Strength Index IHSG setelah memasuki area jenuh jual. Di samping itu, ia melihat volume dan nilai transaksi di bursa menurun. Ini mengindikasikan tekanan jual mereda dan IHSG masuk fase konsolidasi. Berdasarkan pergerakan tersebut, Alrik menilai IHSG berpotensi melanjutkan rebound ke 6.730 hingga 6.750. Adapun support IHSG ada di level 6.640 dan resisten di 6.800.
Analis menyebut hari ini pergerakan IHSG akan dipengaruhi sentimen pidato Chairman the Federal Reserve Jerome Powell di panel diskusi di Stockholm. Pelaku pasar nampaknya mengantisipasi penegasan Powell terkait kemungkinan kenaikan lanjutan suku bunga acuan di semester 1 2023 dan prospek penurunan suku bunga acuan di 2024. Gerald menyebut jika komentar Powell bernada dovish, efek ke pasar saham akan positif. Jika The Fed berkomentar dovish, maka akan relatif menenangkan pasar, sehingga pekan ini IHSG bisa lanjut menguat menuju 7.000. Selain sentimen The Fed, pasar saham akan dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas. Kita beralih pada sektor komoditas. Harga emas dunia terpantau melambung pada perdagangan awal pekan. Harga emas dunia berhasil kembali menduduki level tertinggi sejak 6 Mei 2022 lalu. Penguatan ini terjadi seiring indeks dolar Amerika Serikat yang lebih rendah dan adanya sinyal perlambatan laju kenaikan suku bunga oleh The Fed. Selain itu, China secara resmi kembali membuka perbatasan internasional pada Minggu. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange menguat 7,15 US dollar menjadi 1.881,35 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga terkerek 6,85 US dollar ke level 1.876,54 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat jatuh 0,39%. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.033.000, naik Rp1.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp941.000 per gram, lebih tinggi Rp1.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia terpantau menguat pada perdagangan Senin. Hal ini didorong prospek pemulihan permintaan dari China dan prospek kebijakan moneter dari Amerika Serikat yang tidak terlalu ketat. Pada perdagangan Senin, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Februari 2023 menguat 2,17% menjadi 75,72 US dollar per barrel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Maret juga ikut menguat 2,56% ke level 80,58 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. China yang merupakan konsumen minyak terbesar kedua di dunia mulai membuka perbatasan pada Minggu. Ini merupakan yang pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir. Kemungkinan adanya lonjakan permintaan bahan bakar transportasi di negara 1,4 miliar penduduk itu mengerek naik prospek minyak. Selain kebijakan China, kenaikan harga minyak mentah ini juga merespon kondisi pasar atas kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang kurang agresif. Sementara itu, kenaikan suku bunga The Fed diperkirakan lebih kecil dari sebelumnya. Alasannya, laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat per Desember 2022 menunjukkan penurunan upah dan moderasi pertumbuhan pekerjaan di negeri paman Sam tersebut. Kondisi ini membuat mata uang dolar Amerika Serikat menjadi tertekan. Berita penutup kita pada pagi hari ini, data ekonomi Amerika Serikat yang lebih baik membuat indeks dolar Amerika Serikat melemah. Selanjutnya, pasar diperkirakan akan menanti data inflasi Amerika Serikat. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, indeks dolar Amerika Serikat merosot ke level terendah dalam 7 bulan karena pasar berekspektasi The Fed akan less hawkish. Efeknya, dolar Amerika Serikat melemah terhadap mata uang utama dan Asia. Pekan lalu, data non-farm payrolls Amerika Serikat diumumkan pada 223.000, lebih rendah dari November 256.000, sedangkan pengangguran lebih rendah menjadi 3,5% dari bulan sebelumnya di 3,6%. Analis DCFX Futures Lukman Leong menilai penguatan rupiah hanya sesaat dan akan kembali tertekan pada Selasa. Ini menyusul absennya data ekonomi penting dari domestik. Investor akan kembali menunggu data inflasi yang diperkirakan menurun.
Lukman memproyeksikan rupiah di 15.500 hingga 15.650 rupiah pada Selasa. Sedangkan Joshua memprediksikan rupiah di 15.500 hingga 15.625 rupiah. Rupiah berdasarkan kurs Cisdor menguat 0,39%, jika rupiah di pasar spot menguat 0,42%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Geria Serat Andalas pamit undur diri, sampai jumpa.